apa hukum bunga bank, apakah itu masuk riba atau seperti apa hukumnya di dalam Islam ya. Baik, langsung saja mulai, let's go. Oke, sebelum masuk ke bahasan, saya ingin menyampaikan bahwasanya semua ulama sepakat riba itu hukumnya haram. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, halallahul bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Itu Quran surah Al-Baqarah ayat 275. Anda cek lagi nanti ya. Akan tetapi tidak semua ulama menyatakan bunga bank itu masuk dalam kategori riba. Karena antara riba dengan bunga bank itu dua hal yang berbeda. Kalau riba semua ulama sepakat haram. Kalau bunga bank ada yang bilang riba, ada yang enggak. Kita masuk ke sejarah dulu ya. Dulu kenapa riba itu diharamkan? Karena orang ngutang itu cuma untuk makan, cuma untuk meneruskan hidup. Maka tidak logis, tidak manusiawi orang yang ngutang kepada kita cuma untuk meneruskan hidup, kita kasih bunga yang melambung. Itu kan tidak berperi kemanusiaan, ya kan? Tidak ada rasa empatik, tidak ada rasa kasihan. Tapi kalau zaman sekarang, orang minjam uang di bank misalnya, banyak, ada yang minjam karena untuk pendidikan, ada yang minjam untuk usaha, ada yang minjam untuk bahkan untuk poya-poya. Maka terkait dengan hukum bunga bank di NU misalnya ada 3. Ada yang bilang haram, ada yang bilang boleh, ada yang bilang subhat. Subhat itu nggak jelas, tengah-tengah antara halal dengan haram. Nah, saya pribadi cenderung mengambil hukum mubah. Karena menurut saya alasannya lebih logis. Alasannya satu, bank itu kan bisnis. Yang namanya bisnis, orang pasti cari keuntungan, ya kan? Itu yang pertama. Yang kedua, yang namanya bank pasti butuh yang namanya biaya operasional. Ada biaya gaji karyawan, sewa gedung, ngeprint, biaya perjalanan, survei dan segala macamnya. Nah, itu didapatkan dari mana kalau nggak dari bunga? Itu alasan yang kedua. Yang ketiga, prosesnya transparan. Jadi misal ada nasabah ingin minjamkan uang, dari sejak awal dia datang ke kantor itu sudah dijelaskan, kalau ibu minjamkan 20 juta dalam waktu 2 tahun bunganya sekian. Kalau sepakat tanda tangan, kalau nggak sepakat ya cabut, gaspol, cari yang lain. Tuh. Nah, artinya apa? Kalau nasabah sudah sepakat dengan bunga yang ditetapkan oleh pihak bank, artinya terjadi saling meridhoi antara dua belah pihak. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Kita dilarang makan hak orang dengan cara yang batil, nggak boleh, kecuali terjadi dengan proses saling meridhoi antara dua belah pihak. Itu kata kuncinya. Itu dalil yuridisnya ya. Kemudian alasan yang keempat, gimana nih? Kayak gini ya. Alasan yang keempat, kenapa saya cenderung ngambil hukum yang membolehkan? Yang namanya uang itu ada namanya inflasi. Dalam dunia ekonomi ada namanya inflasi. Inflasi itu penaikan harga barang, penurunan harga uang, nilai jualnya, value-nya menurun. Misal di 2008 saya punya utang 1 bungkus mie sedap, di mana pada saat itu harga mie sedap di kampung saya 1.500. Kemudian di 2024 ini harga mie sedap itu 3.500 di kampung saya. Nah, di 2024 ini saya bayarkan utang saya yang 2008 tadi, yaitu 1 bungkus mie sedap dengan harga 1.500. Saya bayarkan 1.500 kepada teman saya yang saya hutangi. Apakah itu adil? Tidak adil. Setelah saya bayarkan, teman saya nggak bisa lagi beli mie sedap, nggak cukup uangnya, kan harganya sudah 3.500. Rugi teman saya, ya kan? Kalau saya nggak ada masalah. Itulah namanya inflasi. Penaikan harga barang, penurunan harga uang. Value uang itu menurun. Itu guys. Nah, untuk menghindari inflasi, maka pihak bank menerapkan sistem bunga. Nggak logis Anda minjam 2024 ini
100 juta. Kemudian bayarnya 2034, 10 tahun yang akan datang. Bayarnya 100 juta juga. Bank dapat untungan dari mana? Belum inflasinya, ya kan? Makanya pihak bank menetapkan sistem bunga. Gitu. Oleh karena alasan-alasan yang saya paparkan tadi, maka saya mengambil hukum yang membolehkan. Gitu. Kemudian terakhir saya ingin memberikan Anda tips. Kalau seandainya ada teman Anda atau siapapun yang berhutang dengan Anda, jumlahnya lumayan besar dan dalam tempo waktu yang lama, sebaiknya buatlah kesepakatan dengan orang yang berhutang tadi, nominal hutangnya dikonversikan ke dalam gram emas. Misal, katakanlah si A ngutang dengan saya, hutangnya 4 juta. 4 juta itu dikonversikan ke dalam gram emas. 4 juta itu dapat berapa gram emas? Nah, nanti yang dicatat itu jumlah gram emasnya, bukan 4 jutanya. Paham nggak? Kemudian besok dia mau dia bayar 2050, 2100. Patokannya bukan 4 juta lagi, tapi gram emasnya sudah dikompresikan tadi. Dia bayar 2050, bayarnya tetap gram. 2060 bayarnya tetap gram. Nah, kenapa dikompresikan ke dalam emas? Karena nilai jual emas itu stabil, ngikutin ekonomi, jadi dia anti inflasi. Nah, itu tips dari saya. Apakah halal? Halal. Untuk menjaga hubungan baik Anda dengan orang yang berhutang, buatlah di awal sebelum meminjam. Buat kesepakatan. Oke, saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.